Anak itu titipan, mempersiapkan penerus kita nantinya, cita-cita kita dalam hal apapun itu. Biar bagaimanapun nanti kami juga akan tua, yang ngejagain kami mereka. Insya Allah. Harapannya seperti itu, yang akan menjaga kami dari siksa kubur, siksa neraka mereka. Kayaknya 4 tahun hidup, maksudnya 4 tahun pernikahan kemarin tuh kalau di flashback itu yang terindah itu kayaknya karena dikaruniain anak sih gitu. Setiap capek apapun, setiap dunia kasih ujian seberat apapun, aku masih selalu ingat bahwa Allah titipin anak-anak tuh yang ya udah sebuah karunia gitu, sehingga mau ngeluh gimana lagi ya gitu, karena udah Masya Allah udah bahagia banget. Berparas cantik dan sederhana, begitulah yang tergambar dari sosok bintang sinetron Aditya Putri. Ya, wanita bernama lengkap Aditya Putri Suprapto ini menjadi salah satu selebriti yang sudah cukup lama malang melintang menghiasi panggung hiburan tanah air. Mengawali karirnya sebagai model dan juga finalis Gadis Sampul tahun 2003 silam seakan menjadi awal perjalanan wanita kelahiran 25 Februari 1989 ini untuk mengeksplor kepiawaiannya dalam berakting. Maklum dia pertama kali naik bis. Lagian kamu itu Lanji, kenapa toh perjalananmu jauh-jauh sampai Jakarta segala? Kenapa sih nggak di Jogja aja? Sebenarnya awalnya Gadis Sampul tahun 2003, jadi itu model majalah gadis lah ya. Nah mulai dari situ sih, karena dulu kan memang platform untuk pencarian bakat itu belum banyak, sehingga waktu itu akhirnya aku dilihat sama Pak Leo Sutanto, salah satu produser sinetron, untuk lihat aku tuh di majalah jadi model. Dan akhirnya waktu itu diajakin untuk casting, terus diajarin kelas acting, sampai akhirnya main sinetron pertama. Akan tetapi, di tengah puncak kepopularitasan namanya sebagai bintang sinetron, justru bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan kegelisahan akan makna kehidupan yang terus bergejolak dalam diri. Hingga sampai titik di mana Putri pun tersadar akan kewajiban utamanya menjadi seorang muslimah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari sebelum lulus tuh udah sering bengong-bengong gitulah gitu ya kan, sama teman-teman kampus gitu, kayak hidup kita bakal kayak gimana ya. Jadi emang lagi agak kritis mempertanyakan hidup lah gitu. Ternyata setelah aku skripsi, terus sidang, lulus, terus wisuda, itu tuh ternyata di kampus aku tuh nggak cuman penyerahan, maksudnya toga aja gitu, tapi dikasih Al-Quran. Terus di situ tuh aku baru realize gitu bahwa selama ini tuh aku nggak pernah hidup berdampingan dengan Quran. 2 tahun lah gitu, kayak aku sempet mimpi pengen pakai hijab. Terus aku bener-bener bangun, kayak mimpinya tuh jelas banget. Aku kayak diperintah untuk pakai hijab, dan aku kayaknya itu mimpi indah gitu, kayak ini kayak jawaban yang aku cari nih, kayaknya pakai hijab deh dari kekosongan aku nih, soalnya kayak itu aku cari, tapi dapet dari mimpi. Seiring dengan proses memperbaiki diri, wanita berusia 36 tahun ini pun dipertemukan dengan sosok tambatan hati yang juga merupakan seorang aktor, Ridwan Ghani. Ya,
berawal dari saling membenci satu sama lain. Namun seketika benih-benih cinta pun tumbuh hingga keduanya mantap mengikat janji suci pernikahan pada 25 Februari 2017 silam. Iya pokoknya FTV banget, jadi awalnya benar benci. Padahal aku datang on time, kayak cuman telatnya ya 10-15 menit. Dia datang kecepatan, terus tiba-tiba dia marah sama kita yang baru datang. Lo pada kenapa sih baru datangnya susah? Jadi awal udah bad vibe, kesel banget pokoknya. Boarding itu kan kayak duduk di pesawat ya, ini baru di waiting room, udah nanya ke telkonya, kita kapan ya pulang? Aduh gila kesel banget, belum mulai, baru udah. Pokoknya aku yang kayak astagfirullahaladzim, aku udah bener astagfirullahaladzim nih, kayak feeling aku tuh udah gak enak banget. Udah tiba-tiba di pesawat udah lagi ngeselin, tiba-tiba malah nyender-nyender gitu kan, kayak aduh apa sih. Ya namanya juga orang tidur. Ya pokoknya intinya pertemuan aku sama Sedun tuh awalnya ya banyak ngedumelnya, nggak suka gitu. Terus ya Ridwan just being Ridwan, tapi ternyata di situ kebetulan karakter Ridwan itu seorang dokter yang penuh dengan karismatik dan wibawa. Kembangkan dia. Kayak ada pertimbangan, boleh juga, padahal ternyata itu semua hoax belaka. Ya namanya juga acting ya, saya bukan bohong loh, bukan tempe-tempe. Pendalaman karakter ya. Emang karakternya aja jadi dokter. Hatiku cuma ada Dan rumah tangga keduanya pun kian terasa sempurna dengan hadirnya dua sosok jagoan kecil bernama Maher Hafidz Abdul Ghani dan Malaika Rayyan Abdul Ghani dalam kehidupannya. Masya Allah. Kami sekarang lebih ke arah berserah. Mengerti kenapa aku dititipkan dua laki-laki ini. Mungkin aku mampunya fighting sama anak laki-laki ini, gulat sama mereka. Kalau disuruh romantisannya nggak tahu deh, belum tentu. Iya. Maksudnya alhamdulillah sampai detik ini aku sama Ridwan tipenya cupu banget gitu ya, penakut banget, sehingga kita seringkali mungkin kita udah di tahap yang pernah ngatur-ngatur sendiri terus berantakan gitu. Jadi akhirnya sekarang terserah Allah aja deh, gimana baiknya menurut Allah aja gitu. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak. 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama terbesit dalam hati keduanya untuk terus membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kehidupan dengan terus memperdalam ilmu agama. Maafkanlah. Kami jalanin berdua. Sampai kita akhirnya tanya-tanyalah ke guru dalam perjalanan hijrah tuh memang harus kayak gini ya. Boleh nggak minta manisnya aja? Kita mau taubat kok, boleh dicuci, cuman cuci dikit-dikit aja halus. Karena udah nggak sendirian lagi. Sampai akhirnya berdamai, ya udah cari gampangnya. Kata beberapa guru ngomong, ya kalau memang belum bisa seutuhnya nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan sepenuhnya. Intinya Islam itu adalah agama yang tidak membuat sulit hambanya. Jadi Allah memudahkan kok. Mana yang mudah bagimu? Ya kerjaan yang ini nih yang lagi dikasih jalan, maksudnya yang lebih mudah, yang kelihatan. Ya jalanin dulu. Jadi jangan karena kita mengejar idealisme, pengennya hijrah, kafah, terus semuanya ideal, semuanya kayak yang kita mau. Malah akhirnya banyak hal mudorotnya lebih banyak daripada manfaat keidealan yang kita kejar itu. Sahabat cantik, seseorang yang berhijrah adalah ketika dirinya telah menjauhkan hal buruk dengan menjadi seseorang yang lebih baik. Dan hal ini pun semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218.